nasihatin Tisa juga jangan sama anak band atau Om? Kalau sama Tisa apa ya? Awal kenalnya sih kan dia kolaborasi sama Elemen, featuringnya Elemen di lagu Cinta Tak Bersyarat yang versi baru gitu loh. Terus ternyata tinggalnya juga deketan, tetangga lah, cuma di sebelah lah ibaratnya, sebelah gang sebelah lah gitu loh. Terus anaknya enak. Yang sebenarnya yang gue kaget itu adalah untuk anak seumur dia gitu, waktu itu 17 tahun apa 16 tahun 17 tahun waktu itu gitu ya. Dia punya pengetahuan musik yang memang dia tahu yang dulu gitu loh. Yang lama-lama tahu, gue kaget kok ini anak tahu-tahuan ya. Maksudnya berarti kan dia juga mempelajari dan eksplor perbendaharaan musik yang bukan cuman yang baru-baru, yang kekinian, bahasa itu ya kan kekinian, enggak, tapi yang dulu-dulu dia juga suka bahas gitu loh. Ngobrol lah antara gue sama Tisa, ngobrol banyak soal musik segala macem, dan memang cocok ya, chemistry-nya enak, dapat. Dia anak yang sangat baik. Yang paling penting sih dia kooperatif sih gitu loh. Sangat kooperatif untuk urusan pekerjaan. Ya itu bisa berjalan, hubungan itu berjalan sampai sekarang, punya hubungan yang baik gitu loh dengan keluarganya, dengan kakaknya juga kenal gitu loh. Dan memang karena dia umurnya masih, ya udah gua anggap inilah udah kayak keponakan sendiri atau adik gue sendiri, karena adik gue tuh udah pada gede-gede gitu. Yang paling kecil aja jauh di atas Tisa umurnya gitu. Jadi maksudnya gue ngerasa kayak ada adek gue udah pada gede, tua, udah gak lucu lagi gitu. ini bocah nih kocak nih gitu loh. Dan dia juga nyambung kalau ngobrol, so ya gitu sih. Tadi gitu memberi aja. kejutan ke Tisa juga di salah satu program tadi. Gimana mungkin? Kaget katanya, aku kaget loh Om, katanya lo segala macam. Emang tahu, iya dikasih tahu katanya surprise gitu loh, surprise buat kamu, katanya jangan bilang-bilang kalau nanti dateng gitu, soalnya Tisa nggak tahu. Oh iya, gitu aja sih. Menggandeng, bisa bilang artis muda ya untuk Elemen. Kemarin kan sempat featuring juga sama Tisa kan sendiri. Seperti apa sih mungkin? Apakah memang salah satu planning atau gimana untuk Elemen featuring sama yang Sebenarnya muda? lagunya sendiri udah rilis, udah tahun 2019 kemarin. Cinta Tak Bersyarat ada di, kalau pada mau denger, udah ada di semua digital store, digital platform udah ada. Dan next, kita masih intens komunikasi kok, gue sama Tisa. Next plannya mudah-mudahan gue mau bikin web series yang di kepala gue dia juga main gitu. Memang sudah Plannya sih gitu. Gue kan punya platform sendiri di TV gitu loh. Belum lama ini sempat ada kita meeting bareng semua apa segala macem sama tim, sempat tercetus ide untuk bikin web series. Masih on progress lah, kita juga masih mesti meeting, ketemu orang lagi dan lain-lain. Tapi ya yang terlintas di kepala gue adalah Tisa main gitu. Oh, sudah klik ya Mas Didi untuk kerja sama Tisa sendiri? Ya dari umur dia masih berapa, 16 atau 17, ini kemarin berapa, 19 tahun ya? 18 ya? 18 tahun. Ya segitu lama kita masih enak gitu loh. Ibunya sih ngefans banget sama Elemen. Ibunya ngefans. Sebenarnya kalau dibilang angkatan mah ya jauh lah ya sama Tisa gitu loh. Mungkin Elemen atau gua angkatan nyokapnya ya, angkatan orang tuanya gitu.
Nggak enak banget ya ngomongnya, kesannya gue udah tua banget gitu. Emang sengaja dipanggil Om, minta Apa tuh? dipanggil Om. Enggak, dia tuh kayak gitu gitu. Om Di gitu loh. Om. Terus sampai sekarang terus. Dan sampai di IG pun begitu, akhirnya semua orang aja udah tuh Panggil Om. follower, netizen segala macam. Om Di. Lah ini pada ngikut Om Di semua ya, udahlah ya. Risih gak sih Kenapa? pas di Bukan risih sih, tetap lebih ke ya udah terima aja kali ya. Maksudnya ya gimana gitu loh, gue nggak bisa deny juga kalau gue udah nggak muda lagi gitu. Memang untuk anak-anak sekarang ya kayak seangkatan Tisa mungkin ya gue memang udah om gitu, ya udah. nggak Kayak masalah gitu. ya? Hah? Nggak masalah ya? Ya kalau om-omnya model kayak gue sih ya nggak apa-apa lah ya. Ya sih masih ada ya, masih ada tengilnya, masih nggak mau Bisa suka curhat tinggal. juga soal cowok nih kalau Oh itu kalau yang suka wejangan ya, lebih ke wejangan gitu loh buat mungkin kedengarannya old school banget ya, wejangan gitu. Tapi emang gue cuman nggak mau gini sih. Gue care sama Tisa dan gue sayang sama dia. Udah kayak keponakan gue sendiri, udah kayak adik gue sendiri. Di era sekarang ini jangan sampai jangan sampai dia terjebak dalam dalam situasi yang eranya sekarang ini udah tidak begitu memperdulikan hal-hal yang sifatnya basic, hal-hal yang sifatnya fundamental. Jadi ya gue ngerasa kayak sebagai orang, gue selalu kasih masukan, selalu kasih nasihat, yang mana yang gue juga dapat dari orang tua gue lah ibaratnya. Dan gue juga yakin orang tuanya Tisa pun juga sepemahaman dan sepikiran sama gue. Mereka juga pasti akan memberitahukan hal yang sama juga terhadap Tisa. Cuman mungkin kalau itu juga ada dari gue yang ya gue juga nggak memposisikan gue kayak misalnya gitu, enggak, gue udah asik-asik aja. Mungkin lebih bisa masuk ke Tisa gitu, lebih mungkin dia juga lebih ya gue kan santai kalau ngomong apa, suka bercanda, suka goda-godain dia apa segala macem. Tapi ya message positifnya tetap gue sampein ke dia mengenai pacaran apalah sih. Ya kita kan sama-sama tahu anak-anak sekarang kan ya, maksudnya makin kesini makin sekarang tuh makin sebenarnya gue karena geleng-geleng kepala gitu, aduh udah kayak begini banget gitu loh. Nah yang gue share sama Tisa ya tetap pegang teguh hal-hal yang sifatnya basic dan fundamental gitu. Jadi nggak kebablasan, dan dia tetap bisa tumbuh sebagai millennials era sekarang gitu ya, yang punya karakter gitu. Yang punya karakter, nggak ngikut-ngikut gitu, nggak sama kayak yang sama kayak orang kebanyakan apa, sama kayak yang lain, nggak, tapi dia bisa punya karakter gitu. Mas Di sibuk di YouTube, artinya apakah memang pengen diseriusin atau memang ini karena lagi pandemi, elemen juga? Sejak kalau YouTube sih, di TV sih sebelum pandemi sih udah jalan sebenarnya. Kita udah setahun. Kita udah setahun dan udah mau silver play button. Udah mau 100.000 subscribers ya. Gitu. Jadi ya emang udah lama ya. Masa udah subscribers sudah segitu banyak diudahin atau nggak diseriusin apa, kan konyol banget gitu ya. Itu kan sesuatu yang bisa bermanfaat. Artinya gini, waktu gue bikin YouTube itu adalah untuk memprotek konten-konten gue gitu loh. Jadi maksudnya biar nggak, ya gue kerja bikin konten apa segala macam, masa dicomot orang gitu loh. Masa jadi kontennya jadi punya orang. Kan bisa, kalau gue punya wadahnya, gue punya platformnya kan ya, gue bisa blast di tempat gue sendiri gitu, dan bisa ada pemasukan dari situ gitu, intinya sih gitu. Kontennya sendiri
lebih ke musik atau mungkin kolaps dengan yang udah gitu. Sementara ini ya ada banyak kolaps gitu, terus apa namanya next. Gue belum bisa cerita banyak, akan ada sesuatu yang baru. Gitu. Nanti akan ada sesuatu yang baru. Jadi kayak apa ya, nambah uang. Kenapa tuh? Pun apa penghasilannya sendiri seperti apa sih mungkin ke diri, artinya kan banyak konten kreator ya, apakah justru pengaruhnya sangat apa ya untuk ke pendapatan berkurang atau gimana sih ketimbang dulu zaman setahun yang lalu pada awal bikin? Ya kalau dari YouTube kan ya ada dari iklan, dari ads, ada juga dari monetizing gitu. Itu aja sih yang gue maksudnya yang gue tahu. Ya memang semua juga begitu ya. Dan dari iklan, dari sponsor apa segala macam. Terus ya itu di luar dari yang monetizing dari YouTube-nya gitu kan ya. Gitu. Ya bener gue nanya dulu ya gitu kan ya. Gitu. Ya gitu. Berarti cukup menjanjikan untuk YouTube. Kenapa tuh? Menjanjikan. In the future, iya dong. Semua digital, semua online sekarang. In the future, iya, ya maksudnya untuk era sekarang ini untuk seumur gue ya gue harus ini sih, maksudnya gue harus mulai, nggak ada kata terlambat ya, mulai lah. Ya udah mau 100.000 kok, bentar lagi silver play button ya. Untuk om-om kayak gue, ya not bad lah, lumayan lah ya. Gitu. Terlepas di luar itu gue ada kerjaan yang lain juga, ada pemasukan dari yang lain juga gitu, tapi ya oke lah gitu, masih gemes lah. Ya masih gemes. Om gemes ya. Udah? Jadi terakhir mungkin hubungannya sama Ayu dari let's go. Bukan tipe cowok yang mau ngejar-ngejar itu seperti apa sih? Karena I don't chase, I attract. Om Di, terima kasih. Thank you. Terima kasih ya.